Rahasia yang dikunci di dalam batu. Kenapa Candi Borobudur dibangun tanpa semen? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam batu-batu raksasa itu selama ribuan tahun? Borobudur bukan cuma tumpukan batu tua, bukan cuma tempat wisata dengan tukang sewa payung dan kamera. Ia adalah teka-teki raksasa sunyi, tapi menyimpan bisikan ribuan tahun lalu. Sampai hari ini, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana manusia zaman dulu bisa membangun candi segigantis itu tanpa semen, tanpa alat berat, dan tanpa cetak biru. Tapi, tunggu, ini bukan sekadar soal arsitektur. Ini soal rahasia yang mungkin sengaja disembunyikan. Kita mulai dari cerita yang jarang dibahas. Bukan bukit, tahun 1814. Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris yang kebetulan doyan sejarah, dapat laporan dari penduduk lokal. Ada bukit aneh yang katanya dulu begitu digali, terbukalah sebuah dunia yang terkubur. Candi, megah, tapi seolah sengaja dikubur oleh waktu. Pertanyaannya, siapa yang menguburnya? Dan kenapa? Batu bata di Borobudur bukan batu biasa. Mereka disusun satu persatu tanpa lem, tanpa perekat, pola, ukiran, simbol. Hanya mengandalkan lekukan yang presisi dan sistem kunci di dalamnya. Seolah-olah batu itu saling menggenggam. Dan yang lebih aneh lagi, tiap batu seakan menyimpan kode. Ada satu legenda yang muncul dari para pemahat tua di Magelang, penjara jiwa. Konon, Borobudur bukan cuma tempat ibadah, tapi juga penjara. Di dalam lapisan-lapisan batunya, tersembunyi kisah tentang dosa, karma, dan pembersihan roh. Dan di tengah-tengah itu, tersembunyi satu stupa besar yang katanya menyegel sesuatu. Tahun 1885, bagian tersembunyi dari Borobudur terbuka secara tak sengaja. Relief dasar yang terkubur. Relief itu menunjukkan neraka. Tapi karena auranya terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu tahu, penderitaan manusia, penyiksaan, hukuman atas keserakahan dan hawa nafsu. Ia percaya bahwa di balik batu-batu itu ada ruang kosong. Lalu kenapa bagian itu ditutup rapat-rapat? Apakah karena terlalu gelap? Atau karena terlalu jujur? Pemerintah kolonial memutuskan, jangan buka semua, biarkan misterinya tetap terkunci. Dan sejak saat itu, Borobudur jadi tempat yang selalu bikin merinding bagi sebagian orang. Bukan karena hantu. Satu malam, seorang peneliti muda dari Jogja, sebut saja namanya Wira, nekat masuk ke Borobudur secara diam-diam. Sebuah ruangan rahasia yang tidak tercatat dalam peta arkeologi. Berbekal alat pemindai sederhana dan keberanian yang nyaris bodoh, ia menyelinap masuk ke area stupa utama. Alatnya berbunyi, tung tung tung. Lalu, diam. Lalu bunyi lagi lebih cepat. Ada ruang hampa di dalam batu. Wera merinding. Tapi ia tetap mengetuk, sekali, dua kali, tiga. Sampai tiba-tiba suara ketukan itu dibalas. Tapi bukan gema, suara dari dalam. Keesokan harinya, Wira hilang. Dalam sunyi batu yang disusun tanpa semen itu, ada suara yang masih mengetuk. Alatnya ditemukan di bawah tangga utama. Dan hanya satu file yang berhasil diselamatkan dari alat pemindainya. Kode terpecahkan. Tapi aku bukan siapa-siapa untuk membukanya. Hari ini, para ahli masih mengagumi Borobudur dari sisi teknik dan estetika. Tapi sebagian diam-diam percaya, Borobudur bukan hanya dibangun untuk menyembah, tapi juga untuk mengurung. Mengurung sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibuka. Borobudur mungkin terlihat diam, tapi ia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang berani kita bayangkan. Dan kadang menunggu seseorang cukup gila atau cukup bodoh untuk membukanya lagi. Jika kamu penasaran dengan misteri warisan budaya Indonesia lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.